pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Yadias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 31 Oktober 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan dalam selama sepekan terakhir. Terpantau IHSG terdongkrak 0,55% jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Sementara pada perdagangan Jumat 28 Oktober, IHSG ditutup parkir di zona merah dengan penurunan 0,50%. Sektor kesehatan memimpin penguatan selama sepekan dengan apresiasi 2,56% dan juga sektor transportasi yang menguat 1,83%. Sebaliknya, sektor yang melemah paling dalam yakni sektor infrastruktur dengan koreksi 1,14% dan sektor keuangan tergelincir 0,13%. Dalam sepekan, sebanyak 90,9 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 52,4 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung masuk dengan net foreign pay mencapai 2,81 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net buy sebesar 1,5 triliun rupiah. Pelaku pasar mencermati beberapa sentimen dalam sepekan antara lain terkait Cina yang merilis data pertumbuhan ekonominya yang tumbuh 3,9% pada kuartal ketiga 2022. Sementara itu dalam World Economic Outlook Oktober 2022, IMF memangkas prospek pertumbuhan ekonomi Cina menjadi 3,2% pada akhir 2022. Kemudian Amerika Serikat mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga sebesar 2,6% secara tahunan. Dari dalam negeri, daya tarik investasi di Indonesia terbukti masih cukup tinggi. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi hingga kuartal ketiga mencapai 307,8 triliun rupiah atau tumbuh 42,1% secara tahunan. Berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal asing pun mencapai 169 triliun rupiah atau melesat 63,6%. Pergerakan IHSG juga cenderung ditopang musim rilis kinerja emiten per kuartal 3 2022 dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Tren pelemahan indeks harga saham gabungan diprediksi berlanjut pada hari ini. IHSG pada Jumat melemah 0,50%. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan secara teknikal IHSG rawan koreksi. Ini nampak dari candlestick yang menyerupai hanging man, mengindikasikan rawan koreksi. Perhatikan support area di kisaran level psikologis 7.000 hingga 7.030 di Senin nanti. Potensi pelemahan IHSG juga didukung sinyal overbought pada indikator stokastik dan RSI. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan juga melihat potensi pelemahan IHSG pada hari ini. Secara teknikal, candlestick IHSG membentuk long black body dengan stokastik membentuk dead cross di area overbought. Ini mengindikasikan potensi pelemahan. Untuk faktor fundamental tersendiri, Dennis menyebutkan pasar mencermati rilis laporan kinerja emiten kuartal ketiga 2022. Selain itu, investor juga melihat beberapa data ekonomi yang akan dirilis dari Cina. Valdi menambahkan IHSG juga dibayangi rupiah yang tertahan di 15.500 hingga 15.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga European Central Bank sebesar 75 basis poin dan rencana The Fed menaikkan bunga 75 basis poin juga membebani rupiah. Dari dalam negeri, pelaku pasar mengantisipasi data inflasi Oktober 2022 yang diperkirakan mencapai 6%. Ini menambah tekanan agar Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga di sisa tahun ini. Dennis memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak di kisaran 7.014 hingga 7.098. Valdi menganalisa IHSG akan bergerak antara 7.000 hingga 7.100. Valdi juga menyarankan investor agar tidak terlalu agresif dalam membeli. Dapat spekulatif buy pada saham yang punya potensi technical rebound seperti UNVR, UNTR, ADRO, INCO, AKRA, dan AMRT.
Sementara pilihan saham Deni sendiri ialah ada BRPT, TKIM, dan juga PTBA. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau naik bila dibandingkan dengan harga pada Jumat sebelumnya. Secara harian, harga emas berada di level terendahnya pada Jumat pekan lalu sebesar Rp936.000 per gram. Kemudian beranjak naik ke level tertingginya pada Kamis sebesar Rp948.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan juga pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp944.000 per gram pada Jumat 28 Oktober. Nilai tersebut lebih tinggi Rp8.000 jika dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp8.935.000 dan Rp22.212.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp44.345.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp88.612.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp832.000 per gram, melonjak Rp17.000 jika dibandingkan Jumat sebelumnya sebesar Rp815.000. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia berfluktuasi cenderung menguat selama satu pekan terakhir. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang bergerak di level 88,31 US dollar per barel, di mana lebih tinggi 3,83% jika dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang senilai 85,05 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe menguat 1,16% menjadi 94,58 US dollar per barel dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya 93,50 US dollar per barel. Sepanjang pekan lalu harga minyak sempat terkoreksi cukup dalam setelah data Cina menunjukkan permintaan dari importir minyak mentah terbesar di dunia tersebut tetap lesu selama September. Nilai impor minyak mentah Cina per September tercatat turun 9,79 juta barel per hari atau 2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi harga minyak berhasil rebound secara pekanan yang ditopang oleh sentimen data ekspor minyak mentah Amerika Serikat yang naik ke level tertinggi sebesar 5,1 juta barel per hari. Hal tersebut menandakan masih kuatnya permintaan minyak global. Di sisi lain, nilai dolar Amerika Serikat sempat melemah dan mencapai level terendah selama sebulan terakhir. Hal ini turut mendorong kenaikan harga minyak. Indeks dolar Amerika Serikat sempat jatuh 1,13% menjadi 109,70 pada akhir perdagangan Rabu lalu. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah masih akan melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ini karena kekhawatiran pasar akan kebijakan The Fed dan inflasi domestik. Analis DCFX Lukman Leong mengatakan pasar mengantisipasi rilis inflasi Indonesia. Konsensus memperkirakan inflasi Oktober mencapai 6 hingga 6,1%. Ini artinya inflasi diproyeksikan naik dari September di 5,95%. Selain itu, sikap Bank Sentral Australia dan Inggris yang akan menentukan arah bunga juga akan mempengaruhi rupiah pekan ini. Sikap dovish akan mendukung rupiah, begitu juga sebaliknya. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, ekspektasi pasar atas sikap The Fed tetap menjadi poin yang penting. Ia memperkirakan rupiah hari ini bergerak dengan kisaran Rp15.500 hingga Rp15.625. Sedangkan Lukman memprediksikan rupiah akan bergerak di Rp15.500 hingga Rp15.600. Jumat kurs spot rupiah naik tipis 0,08% ke Rp15.554. Kurs referensi JISDOR Bank Indonesia juga menguat 0,19% menuju Rp15.542. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadias Redmandalas pamit undur diri, sampai jumpa.